biar nggak main ngayal gitu. Ya, kan mereka nuduh kita ngayal, yang anti ilmu ini. Ya bagi dia ngayal, bagi kita ini zahir. Ya kita mengalami sebagian besar. Antum udah masuk ke alam-alam itu, sadar nggak sadar. Kalau udah mulai asik dalam berzikir, tahu-tahu udah selesai, itu udah masuk ke alam itu. Nah, dalam hal ini teman-teman, kita sudah antarkan tadi, jadi ada alam nyata yang kita rasakan, alam akal ini, yang nyata ini alamul malak, alam syahadah, alam nasut manusia. Di bawahnya itu ada nafsia, ya, jin, iblis, kayak gitu, ke bawahnya itu. Nah, naik ke atas, ketika orang sudah berzikir, makanya antum masuk ke alam trans, kalau orang psikolog bilang. Psikolog cuma sampai di kalimat trans. Itu sudah ada. Jadi psikolog mentok di situ. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ajaran aneh atau kita sebut dengan khurafat yang umumnya dilakukan oleh orang-orang sufi atau mereka yang bermanhaj menganut pemahaman tasawuf adalah apa yang mereka sebut klaim mereka dari mereka sendiri, dari mursyid-mursyid mereka atau ulama-ulama mereka, kiai-kiai mereka, syekh-syekh mereka, adalah kemampuan mursyid-mursyid mereka untuk menembus yang namanya alam gaib yang menurut mereka adalah merupakan alam yang spesial, alam yang tidak akan mungkin digapai kecuali mereka yang mendalami ilmu tasawuf. Maka di antara alam tersebut yang mereka sebutkan adalah ada yang disebut dengan alam syahadah atau yang disebut dengan alam dunia. Dan ini adalah merupakan tingkatan yang umumnya orang berada di alam syahadah tersebut. Ana, antum dan semua yang mendengarkan kajian ini, maka semuanya berada di alam syahadah, alam dunia. Dan ketika mereka mendalami ilmu tasawuf, lebih mendalami lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh guru-guru mereka, zikir spesial yang dengannya mereka bisa meraih dan mendapatkan dan memasuki alam-alam yang merupakan klaim mereka yang tidak akan mungkin didapatkan kecuali orang-orang yang telah mendalami ilmu tasawuf yang sampai kepada tingkatan wali. Ya, di mana mereka ada yang disebut dengan alam malak atau alam malakut atau alam jabarut dan alam-alam yang klaim mereka adalah merupakan alam yang didapatkan bagi orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf lebih mendalam, tingkatan yang paling tinggi, dan begitu seterusnya. Maka dikatakan semakin seseorang itu hebat dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu sufi, artinya semakin sakti mereka, menurut mereka, klaim mereka, maka seseorang akan semakin tinggi kedudukannya. Maka semakin tinggi kedudukan yang dia dapatkan, maka semakin berpotensi besar mereka kemudian memasuki alam-alam yang tidak bisa ditembus, yang tidak bisa diraih, yang tidak bisa digapai kecuali mereka yang mendapatkan predikat wali versi sufi. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, klaim-klaim yang seperti ini, maqamat, yang mereka klaim maqamat, kedudukan-kedudukan spesial atau VIP menurut mereka adalah perkara mutlak yang didapatkan dan pasti didapatkan orang-orang yang mendalami ilmu sufi. Maka tentunya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara alam gaib ini adalah perkara yang asraf, yang tidak mungkin manusia bisa mengetahui perkara alam-alam gaib kecuali yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam, yang kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, hingga kemudian kita mengetahui bahwasanya ada alam selain daripada alam manusia, yaitu alam jin. Namun apakah ada alam yang sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang sufi tersebut? Maka ketahuilah jamaah dirahmati Allah, dalam perkara gaib bahwasanya la ya'lamul ghaib illallah taala. Dalam perkara gaib maka tidak ada orang siapapun orangnya yang mengetahui perkara gaib tersebut. Sehingga banyak dalil yang menyebutkan, apakah nas-nas Al-Qur'an Al-Karim yang menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi
yang mereka mengetahui perkara gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaib illallah." Katakan kepada mereka Muhammad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan penegasan kepada nabinya, katakan kepada mereka Muhammad, "La ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaib illallah." Tidak ada satupun makhluk di langit, para malaikat, di bumi, manusia dan bangsa jin yang mengetahui perkara gaib, tidak di langit dan tidak pula di bumi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-50. "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah penghulu para nabi, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabinya, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah." Katakan kepada mereka Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian, aku tidak menyampaikan kepada kalian 'indi khazainullah. Saya ini mengetahui atau memiliki segala perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak memiliki kekuasaan terhadap perbendaharaan Allah Jalla wa ala. Wala a'lamul ghaib. Dan sesungguhnya aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mengetahui perkara ghaib. Kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nabinya, "La aqulu lakum 'indi khazainullah." Saya tidak katakan kepada kalian, tidak menyampaikan kepada kalian bahwasanya saya memiliki, menguasai perbendaharaan Allah di langit maupun di bumi. Wala a'lamul ghaib. Dan saya tidak memiliki ilmu tentang perkara ghaib. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan firman ini, perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, menjadi pelajaran bagi umatnya bahwasanya tidak ada seorang pun manusia, tidak seorang pun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara ghaib Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, 3 saja kita sebutkan, cukup 3 ayat ini yang menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Jalla wa ala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah, wa law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Al-A'raf ayat yang ke-188. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi-Nya alaihi salatu wasalam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakan kepada mereka Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan, kekuatan, penguasaan untuk diriku sendiri mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Nabi SAW sendiri mengatakan kepada umatnya, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka Muhammad, aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku sendiri mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atas nabinya SAW. Wala kuntu a'lamul ghaib. Andaikan aku mengetahui perkara gaib, kata Nabi SAW, lastakthartu minal khair. Maka aku tentunya akan lebih banyak mendapatkan kebaikan dan sesungguhnya keburukan tidak akan pernah menimpaku. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Wa man za'ama annahu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad a'azzama 'ala Allah al-fariyah." Maka barang siapa yang menyangka, meyakini bahwasanya Nabi SAW mampu mengkhabarkan kejadian yang terjadi esok hari, maka sungguh telah mereka melakukan kedustaan, mereka menuduh Allah Jalla wa'ala melakukan kebohongan. Wallahu yaqul, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaib illallah." Katakan kepada mereka Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi illallah Subhanahu wa taala, kecuali Allah yang mengetahui perkara gaib tersebut. Maka 3 ayat ini zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bagi kita semuanya menjadi dalil, menjadi hujjah bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib, perkara alam-alam gaib yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Jalla wa ala, tidak para malaikat, tidak bangsa jin, tidak pula manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga ini merupakan bantahan kepada manusia-manusia atau orang-orang yang menganut ajaran pemahaman sufi, yang mereka mengklaim ada alam-alam yang lainnya yang mampu ditembus oleh wali-wali mereka yang sudah sampai ke derajat yang tinggi,
di antara perwalian orang-orang sufi sehingga mereka mampu menembus alam-alam tersebut. Maka 3 ayat ini menjadi bantahan bahwasanya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah radhiyallahu taala berkata, siapa yang meyakini, menyangka bahwasanya Nabi SAW mengetahui kejadian yang akan terjadi esok hari, maka mereka telah menuduh Allah telah melakukan kedustaan, dan ini adalah merupakan buhtanun azim. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaib illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala di langit maupun yang di bumi. Maka dalam perkara ini zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, ada sebuah perkataan dari Syekh bin Baz rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karam yang sangat bagus. Boleh mengatakan, in kanu yad'una hadha min duni asbab fa haula'i mukharrafun wa min jinsil kahina. Perhatikan zaman rahmatullah. Maka apabila orang-orang ini mereka mengaku bisa mengetahui perkara gaib, dia mengaku melihat alam-alam gaib yang lainnya, tingkatan-tingkatan maqamat, kedudukan-kedudukan yang lain, alam yang lainnya yang bisa didapatkan oleh wali-wali sufi. Min duni asbab, tanpa sebab-sebab syar'i yang disampaikan oleh Nabi SAW. Fahaula'i mukharrafun. Maka ketahuilah mereka ini adalah orang-orang ahli khurafat. Mereka ini kata Syekh bin Baz adalah tukang ngibul, tukang pembohong, tukang dongeng. Semua perkataannya dusta. Wa min jinsil kahina. Dan mereka termasuk dari jenis para dukun-dukun paranormal yang mereka banyak mengaku mengetahui perkara gaib. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga zaman rahmatullah, siapapun itu orangnya, baikkah yang bersorban, yang berjubah, yang kemudian memanipulasi umat, menipu umat dengan jubah yang mereka miliki, dengan poster-poster yang nampaknya seperti syekh, seperti kiai, namun mereka mengetahui perkara-perkara gaib, maka ketahuilah mereka adalah merupakan pendusta, mukharrafun min jinsil kahina. Orang-orang yang khurafat, banyak mengkisahkan kisah aneh-aneh, kisah ngibul, yang dongeng, yang tidak ada hujahnya, yang Allah Subhanahu wa taala ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujah atas apa yang mereka sangkakan. Wal munajjimin warumalin, maka mereka ini adalah orang-orang nujum, selalu melihat perbintangan-perbintangan, oh begini, oh begitu. Warumalin, dan orang-orang tukang ramal, kata Syekh bin Baz. La yusaddiqun wa la yus'alun. Mereka ini tidak boleh dibenarkan. Artinya harus didustakan. Dipersaksikan bahwasanya orang ini adalah pendusta. Wa la yus'alun, dan mereka tidak boleh ditanya tentang sebuah perkara gaib. Wa yunkir alaihim wa yajibu ala ulatil umur an yastatibahum wa an yu'aqibuhum man fa'ala hadha al-umur. Maka mereka wajib diingkari, dan wajib para pemimpin yang berada di negeri tersebut untuk membuat mereka bertobat. Jadi mereka disuruh bertobat, para orang-orang yang mengaku perkara gaib tersebut, mengetahui alam-alam gaib yang lainnya. Mereka harus dimintai tobat, harus disuruh taubat, dan mereka harus dihukum mereka yang melakukan hal demikian. Maka zaman rahmatullah, perkara ini adalah merupakan perkara yang besar. Jadi banyak orang di antara manusia yang menganggap sepele. Oh, tidak mengapa kita hanya bertanya demikian-demikian. Kan itu orang soleh. Dan itu orang ahli tarikat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, ahlu tarikat di antara sufi ini memang banyak menyampaikan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang tidak ada sumber pendalilannya. Jadi kalau ada di antara mereka yang menyampaikan perkara-perkara gaib yang mereka mengatakan ini adalah merupakan alam yang tidak mungkin dimasuki manusia biasa, kecuali mereka yang sudah sampai ke maqam yang tertinggi di antara perwalian orang-orang sufi, maka saksikan mereka adalah pendusta zaman rahmatullah. Jangan pernah ragu dengan kedustaan mereka. Lianna haula zahiruhum da'u 'ala al-ghaib wa da'u ma yu'azzimuhum 'inda nas wa yu'azzimuhum 'inda nas. Karena orang-orang seperti ini adalah orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Mereka melakukan hal tersebut agar dimuliakan oleh manusia. Dan salah satu bentuk agar manusia memuliakan manusia seperti ini adalah dengan mengetahui perkara gaib. Mengatakan, oh kamu demikian, kamu demikian. Oh kamu besok akan demikian, demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, ini adalah merupakan kedustaan yang sangat besar. Ghairun nas, maka mereka ini adalah orang yang menipu manusia. Wa yushbihuna alaihim, dan mereka membuat manusia syubhat, kata Syekh bin Baz, annahum indahum ma'lumat al-ghaibiyah. Dengan menyangka mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui perkara gaib. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, andaikan klaim perkara gaib ini adalah merupakan ajaran dari Nabi SAW, atau merupakan ada ayat yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib tersebut, ada di antara manusia yang mengetahui perkara gaib, maka tentunya Nabi SAW akan mengajarkan kepada para sahabatnya
Atau ketika perkara-perkara ini adalah merupakan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara di antara ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam akan menuntut kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengajarkan kepada mereka. Dan siapakah manusia yang paling hebat ibadahnya zaman rahmatullah? Siapakah manusia yang paling baik ibadahnya setelah Nabi alaihi salatu wasallam? Tentunya para sahabat. Siapakah manusia yang di siang harinya mereka berbanyak beristighfar kepada Allah, di malam harinya mereka qiyamul lail, memperbanyak ruku dan sujud dan tilawatul Quran, mereka menangis, mereka kemudian mengakui akan dosa-dosa mereka, adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bersamaan dengan itu, maka kita tidak mendapatkan Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula dengan para sahabatnya, mereka kemudian menyampaikan kepada kita di kitab-kitab manapun itu, kemudian mereka menyampaikan kepada kita bahwasanya ada alam-alam tertentu yang didapatkan oleh hamba-hamba yang saleh, ada alam-alam yang tinggi yang didapatkan orang-orang yang kuat ibadahnya, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dapatkan di dunia ini sebelum ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi zaman rahmatullah, tak satu pun dalil Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula dengan athar daripada sahabat ridwanullahi jami'an yang menyampaikan kepada kita dan sampai kepada kita bahwasanya alam-alam gaib tersebut benar-benar ada, dan itu adalah merupakan kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, namun hal tersebut tidak ada zaman rahmatullah. Demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sedikit pembahasan kita untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, yang tentunya ini adalah merupakan khurafat, perkara-perkara ngibul, perkara-perkara dusta yang harus kita tinggalkan. Dan itulah yang banyak dipasarkan oleh orang-orang yang menganut pemahaman ajaran sufi atau tasawuf atau tarekat-tarekat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah ta'ala nanti kita akan membahas apakah memang Nabi Khidir ini merupakan orang yang pertama kali mengajarkan tarekat tasawuf dan sufi kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya sesungguh ilmu sufi, ilmu tasawuf ini berasal dari Nabi Khidir atau Nabi Khadir atau Khidir alaihi salatu wasalam, ataukah adalah merupakan kedustaan. Bahkan keyakinan mereka, hampir orang-orang tasawuf tarekat ini mengatakan Nabi Khidir atau Khidir itu masih hidup sampai sekarang. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan apakah demikian hal tersebut, apa yang mereka klaim. Demikianlah zaman rahmatullah, sedikit pembahasan kita berkaitan pada kesempatan yang berbahagia ini, berkaitan dengan apakah ada manusia yang mengetahui perkara gaib. Dan kesimpulannya adalah tentunya tidak zaman rahmatullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.